Blockingnya Terima gimana? kasih Arya. Hai. Hai. Halo. Nah, Ini gimana? Kita satu blocking. aja begini. Iya itu. Lu mending mau pakai ini nggak? Sorry teman-teman, ini kita belum persiapan. Itu lebih rata, ini kan gitu, dengar. Kita suka Iya boleh. Iya nggak? spontanitas tanpa batas. Hei. Jadi sekarang Halo. kita akan live di akunnya Deva dulu. Halo. Nanti akan pindah ke akun saya, ke Astaga, akun Ade. ada yang nyariin, mana Kak Deva? Nanti- Ada nih. Pindah ke akun Terakhir lo. siapa? Miring gitu ya. Enggak, kan bisa gini. Kan komennya kalau kita baca kita sengklek. Nanti kita gini bacanya. Sabar, Halo. sabar. Kasihan mereka di situ pusing banget. Ini gini, ntar bisa diputar tuh. Gimana ya ini ya? Ya udah. Itu punya siapa sih sebenarnya pertanyaannya? Ya gue. Oh, kenapa nggak bisa oprek? Mulai ini live apa? Iya. Ini mati dulu. Nih, balik. Karena kita bakal ngebahas ya Harusnya bisa kebuka hari ini. Lah, Deh, lu gimana sih? Astagfirullahaladzim, gini nih, sabar. Ini Iya, tuh itu gini. kemarin dijepitnya gimana? Tuh Nih. kasihan followers gua tuh. Sabar ya, followersnya Deva. Tunggu jangan sayang. Oh sayang saya. Kuotanya. Oh, udah. Enggak ya, kan pakai wifi. Dah. Belum connect wifi. Hah, kok bisa lu enggak? Bagus ya, bagus ini aja. Terus kita Ya udah kita blockingnya gimana? Ini harusnya rada jauh. Gue atur ya, gue ngatur ya. Ini di Gue sini atur ya. Tunggu. Udah, lu sana. lo kan di tengah. Sana. Followers butuh lihat kalian soalnya. Gue hari ini pas gue live. Sudah. Nonton berapa ya? Gitu. Halo. Halo everything. Perwan. Nah, Mundurin lagi bisa. maaf ya teman-teman. Kita Oke. sapa nih semuanya. Hai semua. Halo semuanya. Selamat. Bagus. Bagus. Oke. Selamat sore, selamat menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa. Sekarang udah 4:30. Halo semua. Halo Deva, nama saya guys. Hari ini sesuai dengan janji kami, kita akan menyapa semua fansnya Deva, fansnya Ade, Fansnya Reza. fansnya saya juga. Fans saya itu adalah sebagian dari fans kalian. Jadi kita nyapa semuanya. Iya, jadi kita lo katanya live-nya di Deva Iya. Mahendra, di Adi Firman Hakim, di official Pilares. Nah, jadi nanti akan tetap live satu-satu. Jadi Iya. kita sekarang sama akunnya Deva Deva Mahendra. Iya. Mahendra. Iya, Deva Mahendra. Nggak pakai D. Gue nggak bilang Deva Mahendra ya, Deva Mahendra. Oh, Komen. Oke. Oke. Ini Deva ya? Sambil nunggu komen mungkin ini kali, Za. Ya. Lu kan selama di rumah aja gue lihat-lihat jadi rajin live Instagram ya. Padahal kan sebenarnya lu bisa dibilang yang tadinya menghindari media sosial. Betul. Sekarang lu info banget di media sosial. Ini pertanyaannya. Dari Deva. Oh iya, Dari gue gua bacain juga. dari Deva lagi ya. Bentar ya. Aduh, Terus bentar ya. Bentar ya, gue bacain. Katanya kalau ada 2 orang, yang ketiga tuh Terus gue tadi udah mau pakai baju putih ternyata. Karena gue mikir katanya keren kalau pakai bajunya begini. Udah lanjut aja pertanyaan apa? Oke. Kepentingan atas official Pilares ini karena kan ini fanbase biar bagaimanapun akunnya. ya. Jadi gue perlu memberikan, gue merasa punya kewajiban untuk men-share informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk ya katakanlah tidak hanya penggemar gue tapi siapapun yang follow official Pilares gitu. Oke. Nah oleh sebab itu gue membuat program bersama Yapika Action Aid namanya
pengikut dan lain-lain. Jadi memang rata-rata perbincangannya adalah seputar kalau dari sisi pemerintah ya kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Oke. Itu yang membuat gue akhirnya merasa oke nih gue nggak punya YouTube, nggak mungkin di TV. Ya. Kenapa? Jadi kenapa nggak? Ya maksudnya kan gue nggak ada program. Tuh TV program. Jadi gue bukan itu tujuannya. Oke. Kita kalau nyebut apa dikira kita minta ya? Enggak, gue cuma kasih aja siapa tahu aja kan. Enggak. Gue cuma sebagai oke. Jadi maksudnya media kenapa nggak lewat Instagram yang memang sudah official gitu kan. Anyway, it's official anyway gitu. Official fanbase yang sudah centang biru. Parah, edan dia gue banyak kali. Ya, gitu. Ya, bahasnya. Ini kita bacain sebelumnya mau ngucapin terima kasih. Bapak operator ya? Kan gue bacain dulu nih. Ya kan? Gue mau bacain. ngucapin makasih udah nonton vlog kita, the first vlog kita. Oh iya, Ramai loh. Ramai banget. Dan dari semua konten yang gua upload ya kecuali cover-coveran, itu memang salah satu video dengan penonton terbanyak loh. Wah. Trafficnya gila. Salah. Trafficnya gila banget. Wow. Luar biasa. Terima kasih teman-teman Yang belum pertanyaannya nonton. juga banyak deh. Hah? Pertanyaannya juga banyak. Iya. Banyak banget tuh PSBB lewat. Nah ini pertanyaan makasih Maaf ya. Ibrahim, manajer Dar. Oke, Ini gue akan bacain juga pertanyaan dari salah satu netizen ya. Ya. Kak, ceritain pertama kali kalian bertiga itu bisa ketemu dan bagaimana sampai bisa muncul singkatan nama kalian menjadi Dar. Oke, gue akan jawab yang terakhir dulu ya. Dar ini adalah sebuah gagasan kreatif sekali, ide yang luar biasa dari yang ada di belakang saya ini. Oke. Ya, yang namanya emang ada di tengah kalau dari singkatan Dar itu. Jadi dia ada di tengah posisinya. Nah dialah, kita kenapa nggak DAR, Deva Ade Reza? Gitu. Kan kalau RAD Rad nggak enak. Rad Ada dari nggak Sita Iya. Dewi gitu kan. Terus kalau ARD ADR kayak kita Ardi. ADR ya. Nggak mungkin juga Dra gitu. Dra juga. Dra nggak enak. So, Dar. Kenapa Ya. Dar? Tujuannya? Nggak usah, gue lagi jawab. Oh iya. Jadi gue bilang Dar itu Deva Ade Reza. Jadi Ya. Ade saking kreatifnya dan brilian sekali, dia bisa menggagas ide itu. Brilian kan teman-teman? Tunggu Nggak dong, pas terpikirkan loh. Gue bikin grup itu kan lo pada nanya, apa nih Dar? Gitu. Deva di Reza kreatif kan. Diam 5 menit langsung. Ya kayak gini diamnya. Persis gini. Gue kasih tahu tujuannya kenapa biar Dar tuh Kalau kena muncrat batal gak sih puasa Sa? Batal. Droplet. Nggak main-main. Ini di belakang pakai masker Iya. Dede. Gue takut leher gue Rusak kena tendang droplet telinga lo gua. banyak banget. gitu Ya, jadinya oke. Dar itu. Iya, gitu. Nah, Ketemunya? terus kalau ketemunya beda-beda sih ya Zaya. Iya. beda. Kan yang bener-bener kita kerja bareng itu di Cokro, tapi sebelum itu gue pernah ketemu Reza karena kita baca nominasi bareng. Betul. Iya kan? Di acara salah Net. satu Net ya. Net, iya. Indonesian Choice Awards. Betul. Terus itu pertama kali ketemu sama Deva. Tapi Reza. sama Ade Itu lama. banget sih. Itu udah lama banget. Gue sampai lupa tuh ketemuin tapi mostly waktu itu Enggak, gue ingat. Lo pernah datang ke premiernya mainin naik haji. Iya, terus udah gitu apa film pendek lo tuh LA di movie. Oh iya. Gue main film Sebelah. Iya, iya. Kita tukeran BBM, terus gue kerja. Oh zaman BBM tuh ya? Zaman BBM. Gokil. Udah kalau sama Deva gue ketemu di Cokro. Nah, Roommate kita ketemu gue. Cokro. Oh, Kita iya. bertiga ini dipersatukan lewat film Cokro Aminoto. Ya. Gitu. Deva sebagai Soekarno, Ade Firman waktu itu berperan Musso. sebagai Musso, saya berperan sebagai Cokro Aminoto gitu. Nah, disitulah kita kedekatannya tambah kompak gitu, tambah solid karena kita cocok ternyata bertiga, ngobrolnya apa ya udah terus deh. Sebenarnya setelah Cokro kita mau menjauh dari Ade sih. Tapi nggak bisa ya. Susah ya, gue kayak ibaratnya tuh. Dia udah terlanjur tahu alamat kita masing-masing. Iya. Jadi kita nggak bisa. Tuh mama. Mana? Mama lu nggak di WhatsApp gue nanya, Adik Oh. belum mulai live IG-nya. Live-nya beda. Tuh kan orang Kasih tau deh. beda iya. Nah tuh iya kan. Jadi mendingan informasi juga di gue. Ini mah
live Di gua info di ini juga. di Gitu. Seneng. Senengnya siap masak dan beres-beres nggak tahu gue pikir pertanyaan soal masak. Bukan. Gue tanya pertanyaan dari Deva ya. Ini pasti ada pertanyaan di sini dong. Di situ ya? Iya, Gue iya. nggak tahu, gue nggak pernah ngutik. Ngulik. Nah, Oke. Oke. Ini kurang ajar nih. Iya. Orang siapa? Kan udah tahu kan. Kok di tengah aja nggak brewokan, bla 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 bla. Dia udah nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ya. Kepo dong di antara kalian siapa yang paling banyak makan? Gak mau gue jawab yang bohong. Nah, yang ini live. Gila. Gue juga mau dong ya. Iya. Oke. Gak jadi konsepnya gak jadi. Siapa? Oke, kepo dong di antara kalian siapa yang jomblo? Ade enggak. Ya. Deva enggak, gue doang. Iya. Iya, kasihan ya. Jeng 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 jeng. Mending kita sepakat pertanyaan gitu nggak usah dijawab, oke? Loh. Gue males banget jawab dari kemarin tanya gitu kan. Ade punya. Oh. Deva punya. Pertanyaannya tuh sebenarnya kan kemarin udah masuk di kolom komentar yang kalian posting poster. Iya, udah, gue pas ingat. Mana? Kalau Oh, handphonenya udah. kita bertiga Oke. semuanya di sini, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengakses pertanyaan-pertanyaan tersebut? Iya. Tenang. Tenang, ada manajer baik hati dan tidak sombong. Ya itu tadi nanti kita akan minta tolong Jadi, sama yang pertama blocking kali dulu muncul deh. tadi. Ini di adalah Mana ya? angle-angle-nya. Angle-nya. Ya, ini angle-angle-nya. Dan sebenarnya daripada kalian bingung mau ngobrol di mana, ini hanya untuk menginformasikan bahwa sekarang kita akan live dari akunnya Deva dulu. Iya. Ya, jadi yang ada di Ade, yang ada di Official Pilares, jump off ke Deva. Deva Iya, sekarang. Deva, akunnya Deva. Oke, Ada gitu yang ya. kita live-nya sampai buka tuh. Insya Allah. Insya Allah. Di belakang tuh gambar apa deh? Gus Dur. Aduh. Mahaman udah. Oke, kita pindah ke live-nya, Ini dong lo bahas. pindah ke akunnya Deva ya. Kim Jong Un, Oke. Kim Seo Un, Yoon Bin. Oke. Oke. Nah, Oh udah. Ini cuma gitu iya doang. gitu doang menginformasikan. Terus lu ngapain? oke ya semuanya. Dah. Itu lo kasih tahu dulu. Kasih tahu tuh. Langsung ke akunnya Deva Mahendra, kita lagi live bareng, oke? See you there. Ya. Oke, jadi ya itu tadi saya udah jawab ya pertanyaannya. Ya. Nah, Nah. Kak Deva hari ini kan Hari Puisi Nasional, nggak mau bikin puisi sedikit aja iya. gitu. Wah. Hari ini Hari Puisi Nasional, betul. Kita bikin dari satu kata aja bareng-bareng. Gue liat di YouTube aja kali ya pertanyaannya. Ada beberapa yang seru deh. Emang di YouTube tuh mereka bukannya mereka kasih respons aja gitu? Pertanyaan ada gue lihat apa namanya? Ya, sabar. Kenapa nggak dari Instagram aja sih? Iya kan, tapi di account lo pertanyaannya nama aku. Nih ya, bentar gue ini nih ya. Ini karya saya yang kurang kerjaan. Karena saya suka banget wanginya. Wangi dong. Lu pungut-pungut. Ini dari pohon gua. Oh iya, Reza ini rumahnya ini banget, teduh banget. Banyak banget tumbuhan-tumbuhan hijau. Mau di luar, mau di dalam. Ada pertanyaan Yulia Indrianti. KD adalah aku di antara teman-temanku. Stay safe and healthy guys. Tuh kan nggak ada pertanyaan. Sedih dia. Semoga kamu kuat ya, Yulia. Gak ada pertanyaan adanya di itu doang, di Instagram. Oke. Di Instagramnya- Sekaligus Hari Puisi Nasional sekaligus mengenang wafatnya Hairil Anwar. Yes. Oh. Karena itu Langsung dia baca untuk apa? Sebagai tribute gitu. Ya. Wafatnya Hairil Anwar dijadikan Hari Puisi Nasional. Right. Kata gue, Bang bahas Ikigai dong bareng mereka. Udah dibahas di vlog kita yang pertama. Silakan. Enggak belum. Enggak, itu kan lu cuma nyeletuk doang. Lu Nyeletuk cuma sama nyeletuk. membahas tuh berbeda dong, Oh, Bos. lebih panjang lagi ya. Beli bukunya aja ada. Baru bisa. Iya. Oke. Selamat Hari Puisi Nasional. Apa tadi? Dar nanya dong, tapi yang kaos hitam please dance aja deh. Dance aja. Oh, bisa tuh. Lu di belakang dance. Dance. Pakai kita puterin lagu TikTok mau. Boleh. Gue bukan pakai baju hitam, pakai baju hijau. Pakai baju itu orang hijau kan? Nih lagi Oke. pertanyaannya. Mana nih?
Ini belum ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nggak usah disautin. Buka Q&A bang, banyak pertanyaan di. Oh, maksudnya dibuka. Itu Q&A dulu katanya. Bukan. Ini. Maksudnya. Oh, gitu. Oh ini questions ya benar. Oh iya. Ya kan? Dan dari official Pilares saya gue cek ya. Itu banyak banget. Oke. Kok nggak kompak ya? Justru itu Lagi ada project bareng. Ya. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Belum Belum ya? belum ada. Belum ada. Insyaallah. Belum ada. Abang apa nggak pengen bikin podcast? Ini menarik nih, mengingat Reza juga punya kemampuan public speaking yang bagus dan baik sekali. Jadi mungkin nanti suatu saat gue akan ngajakin dia ngobrol dan akan gue kemas dalam bentuk podcast. Menarik. Ya, oke. Boleh. Ini ada pertanyaan untuk Deva Mahendra. Hai. Dari Andrian FX. Untuk Deva pas kemarin syuting kisah Tanah Jawa merasakan hal-hal yang aneh nggak? Enggak sih, nggak ada. Gue kebetulan memang yang hampir jarang mengalami hal-hal begitu ya. Gue percaya bahwa itu ada, tapi nggak ngalamin. Tapi kalau gue ditanya sekarang gue merasa ada sesuatu belakang gue yang aneh gitu, iya. Gue sekarang kayak lagi ngerasain. Lu ngerasain nggak sih? Tersebut gini. Ada sesuatu di belakang gitu? Iya. Tuh kan, nyentuh kan? Gue suka Oke. merinding. Nih, untuk Reza Rahadian, kapan rilis project film lagi? Terus kenapa waktu memainkan peran yang sedih selalu membuat penonton seolah ikut dalam cerita tersebut? Bagus dong. Itu yang terakhir saya nggak bisa jawab ya. Saya Iya. bingung, mungkin Deva atau Ade yang jawab. Tapi kalau lo ngapain jongkok sih? Karena jeleknya kalau gini sabar. Terus astagfirullahaladzim. Sabar. Emang kalau dekat-dekat Ade tuh suka menguji kesabaran. Gimana tuh tadi Apa kapan tadi? project film terbaru? Heeh. Terus kenapa kalau meranin sesuatu yang sedih tuh sampai orang ke bawah mantul? Kapan project film terbaru sampai detik ini belum tahu jujur aja karena Deva Ya. juga punya project film, Ade juga project film ada. Tapi kami bertiga belum ada yang tahu kapan rilis date-nya karena memang situasinya lagi seperti ini. Ya. Kalau ditanya kenapa bisa membuat penonton yang ikut merasakan ya Pengalaman hidup ya Pak? Enggak, gue rasa itu adalah sebuah, itu tidak bisa ditanya kenapa bisa seperti itu. iya saya juga bingung, maaf ya jawabnya gimana. Bukan cuma lu sih, Zak. Kita juga kalau tanyain kayak gitu juga bingung gitu. Kan? Kenapa Mungkin ya itu- tiap main film bisa membawa emosi kita gitu? Ya kenapa ya? Itu achievement buat kita nggak sih? Once kayak gitu ada orang ngomong kayak gitu berarti Ya, kita berarti itu rasa yang kita sampaikan berarti sampai gitu ya. Ini ada lagi pertanyaan seru nih. Tuh istighfar Mas Reza. Ya maaf, terima kasih sudah diingetin buat istighfar. Untuk Kak Ade, Kak Deva, dan Kak Reza, what words do you live by? Bisa nasihat atau famous quote atau apapun. Apa Zak? Gue kalau gue sih hidup cukup itu ternyata cukup. Hidup cukup ternyata cukup. Ya. Kalau gue yang selalu gue tulis di medsos gue dari dulu banget itu, there isn't much luck in this world, so we need to create our own luck. Gitu. Kadang-kadang memang ada keberuntungan yang di luar kendali kita, tiba-tiba kita dapat rezeki, tapi kebanyakan itu adalah hasil dari seberapa keras kita berusaha dan menciptakan keberuntungan kita sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa we can create our own luck. Yes. Tahu dong apa? Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu kita yang ciptakan dan setiap orang itu berhak untuk bahagia. Karena dalam hidup ini kalau sebelum kita nggak find your happiness, itu susah untuk hidup. That's good. Ya. Tepuk tangan dong. Ini di pojok nih. Tepuk tangan. Alright. Oke. Apa menu bukbernya? Ya oke. Reza sekali lagi membuktikan keahlian memasaknya. Jadi hari ini menunya apa? Kepiting. Yes, hari ini kepiting saus tiram. Oka. Hata. Punten. Ini ada Tolong tak. Bang Eza, Bang Eva, Bang Ade. Jadi Senyum dong, mau di screenshot. Kita kasih yuk. Oke. Jadi pertanyaannya apa tadi dek? Terakhir dek? Pertanyaan terakhir tadi. Words. Udah, itu kan udah. Apalagi pertanyaannya? Oh, ada lagi nih. Itu ya makanannya. Alhamdulillah. Makasih udah kirim makanan ya. As. Astagfirullah. Nggak di rumah sendiri, nggak di rumah orang. Tips dong.
persahabatan bisa berjalan baik dengan suka dukanya sekalian? Kayaknya kalau udah nonton vlog kita yang kemarin, Akhirnya tahu. kayaknya paham gitu bahwa terkadang yang namanya bersahabat itu pas kita Sumpah. Sumpah dia pakai itu. Enggak, Sumpah. lo pakai hijau. Enggak, lo pakai hijau. Enggak, lo pakai itu tadi. Gila, gue tuh pakai disinfektan, ternyata gue pakai parfum anjing. Ya, oke lanjut ya, maaf ya. Live ini. Oh iya, tadi Deva lagi nanya soal makanan. Kita mau buka apa? Dia Iya. nanya. Jadi saya masak kepiting saus tiram hari ini. Terus ada kolak pisang yang manis-manisnya. Sama saya bikin es sirup merah delima pakai apa tuh namanya yang dari kelapa koko jelly. Koko jelly. Itu dia. Pacar atau gebetan sahabat kalian sendiri? apa? Nah, Nggak pernah. kita beda-beda tipenya. Oh iya, enggak. Kita tahu selera kita bertiga seperti apa, jadi kita punya selera yang berbeda-beda semuanya. Benar. Jadi kayaknya untuk suka sama pacar sahabat sendiri atau gebetan. Kayaknya gue sahabat mewakili ini ya, gue mewakili fans lu di luar sana yang mungkin penasaran nih. Reza kalau di rumah dengerin musik macam apa? Karena kalau gue tipe gitu tuh. Gue kalau misalnya lu mau meranin sebuah karakter apa, gue lebih seneng pengen tahu begitunya. Dia dengerin musik apa, baca buku apa. Nah kalau Oke. Reza as a person, lu suka dengerin lagu apa Za? Kita pengen tahu nih. Aku musik gue tuh ya, gue suka Nat King Cole. I love Andrea Bocelli. Oh, oke. I love Il Divo. Mhm. Basically gue suka classical music sama Klasik ya. mungkin karena ini kebawa dari nyokap gue, dulu nyokap gue sering dengerin banget, jadi kayak Earth, Wind and Fire, Oh iya. Luther Vandross. Jadi lumayan. TLC lu suka juga? Ini ada yang ngerti nggak di sini? TLC ya, gue suka TLC. Satu lagu doang, Waterfall doang sih sebenarnya. Ini ada lagi nih. Jika Dar ditawarin main film bareng, kira-kira siapa yang paling cocok? Selesai. Mungkin dari Ardia, dari saya nanti. Kade rekomendasi drakor tuh. Lu emang muka-muka penonton drakor lu. Emang. Kelihatan yang ditanya dia. Drama Korea menurut gue bagus loh. Kenapa gue suka? Karena di saat Iya, gue nggak bilang drama Iya, Korea jelek. enggak. Deva nggak bilang drama Korea jelek. Gak ada yang bilang jelek. yang sekarang Bagus. harus ditonton King, baru 4 episode. Iya 4 episode. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau Kingdom termasuk drama Korea kan? Drama Korea. Ya kan? Pemeran film bang. Ada. Ada ya. Grup WhatsApp yang Isinya Grup WhatsApp yang dia pemeran film, pemain film. ada. kita bertiga doang. Ada. Ya, Ada, Bang. Sejak kapan Kak Reza bisa masak? Nah tuh, Ini dari Fabiola Sekonde. Sekonde. Tapi second account. Sejak kapan? ya? Second account. Kayaknya mulai Dari dulu dari dulu sih saya, cuman
gitu. Tapi di tengah pandemi ini gue jadi belajar banyak tentang makanan-makanan lain. Iya. Gitu. Dan yang tidak western makanannya. Sama makanan karena kadang-kadang yang simpel-simpel kan lumayan ya, kayak misalnya bikin steak gitu. Iya. Kan sebenarnya bawang putih, garlic, and bla bla bla. Marinate Kan aja. simple. Ya, simpel banget. Tapi Indonesia lebih agak ribet. Indonesia Karena malah ya. herbsnya banyak. Kayak Kayak gue rempah. bikin ini ada pokoknya kalau bumbu-bumbu dapur tuh kalau masakan Indonesia tuh harus minimal ya bawang merah, bawang putih harus ada, daun salam, daun jeruk kayak gitu-gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi Dalam sebuah jadinya friendship- bikin kopi tuh masak atau bukan? Nggak usah dijawab, nonton aja. Gue nggak mau ngulang pertanyaan ya. Maaf, cek sombong. Dalam sebuah friendship, apakah harus memiliki tujuan bersama? Tujuan bersama. Tujuan bersama tuh berarti tujuan yang sama gitu ya. Tujuan yang Karena tujuan bersama sama tujuan yang sama tuh beda. ya? Ini Kalau tujuan bersama berarti masing-masing punya tujuan. Iya. Ini Kalau menurut tujuan gua- yang sama, Dalam friendship sih nggak Sama. punya purpose dalam hal tujuan mau kemana. Iya. Kudu Friendship bareng itu gitu. dibawa ya. Yes. Maksudnya kita, Iya nggak sih? maksudnya Iya, kita benar. personality kita beda-beda kan sebetulnya kan. Iya, maksudnya kita nggak pernah punya tujuan untuk oke kita akan bawa persahabatan ini ke Menjadi sebuah partai. Iya kan, misalnya misalnya, gitu. iya. Nggak ada gitu. Jadi memang ketika saya bersahabat sama Deva sama Ade itu pure karena memang saya punya kenyamanan, saya sayang sama mereka berdua. Jadi ya rasanya ya udah gitu aja gitu, nggak Justru ada. menurut gue persahabatan tuh saat lu lelah ingin mencapai tujuan lu, Nah, lu mampir ke sahabat-sahabat lu Iya. gitu loh, untuk Dan recharge lagi. orang-orang yang ada di saat betul-betul kita sebenarnya membutuhkan, tapi belum tentu ada setiap hari. Iya, Dan betul. tau gak, kadang-kadang juga misalnya nggak semuanya kita ceritain sampai kita akhirnya siap untuk menceritakan yang kita mau ceritain. Bener nggak Betul. sih? Gitu. Kita nggak akan yang emang it's not the first person. Sekolah gue kurang tinggi, gue ngerti kata-kata tadi. Apa? Kita ceritain untuk kita ceritain. Iya, Wow. maksudnya ada satu kita Itu punya kayak story. ajudan pribadi lah. Maksudnya kita punya cerita ya kan yang harusnya sebetulnya bisa diceritain sama sahabat kita, tapi kita belum siap nih. Ntar dulu. Jadi lo nunda gitu. Tapi kita Cari waktu yang tepat. tapi tetap diterima sama sahabat kita masing-masing. Oh iya, iya, betul. iya. Karena sama sahabat dan orang yang benar-benar sayang sama lu ya, lu tidak butuh alasan. Itu Right. kan apa quotes-nya Ali bin Abi Thalib, Iya. ya kan? Sama mereka yang membenci, kau tidak perlu menjelaskan. Sama mereka yang menyayangi, kau juga tidak perlu memberikan alasan, gitu loh. Iya, gue setuju. Mereka udah mengerti Lihat dengan masalah sendirinya. yang Kedua gue tahu lo lagi kenapa. Ini jadi ganti. Nah, kita ganti ya. Oke, kita ganti. Jam 5 ya. Oke. Jam Jadi 5. teman-teman, setelah ini kami akan pindah live-nya, tetap dengan formasi yang sama, tapi akan pindah ke account official Pilares Ya. yang sudah follow di Instagram. Pasti gue udah tahu. berarti yang belakangan gue. Kenapa? Gue belakangan, gue paling ini cuy. Tadi Iya. kita nonton. Ade belakangan. Itu juga Jadi kalau sini- kalau nggak keburu beduk ya. Iya. Jangan gitu. lupa ya follow Instagram gue dulu. biar Di kalian mana? tahu. Silakan dipromosikan di Ade akun Firman Hakim. Jadi ntar Ya. kita habis official Pilares baru gue. Ya. Ade Firman Hakim underscore perahu biru. Skor ntar orang pada jadi susah. Perahu biru. Paling hitam banget. Ade Firman Hakim. Perahu biru. Jangan lupa kalian dengarkan Perahu Biru di Spotify. Oh dan iya. lain-lain. Singlenya dia. Singlenya dan sebentar lagi ada single baru lagi. Oke, jam 5 kita pindah dulu ke Jam 5. official Saatnya kita pindah. Pilares. Pilares. Oke. Bye. Kita say bye dulu. Bye bye. Apa yang kalian lakukan selama masa pandemi? Mengisi. Ya kalau gue di rumah ya belajar hal baru lah, kayak lebih ke bagaimana ngedit video gitu. Yang tadi Ya. gue hanya tahu cuman syuting doang. Sekarang gue lagi pengen belajar ngeditnya. Paling itu sih. Sama ini ngabisin buku-buku lama yang gue belum sempet baca. Right. Atau gue baru baca setengah doang. Gue bercocok tanam. Ngeliatkan kan? Iya. Rumahnya rindang banget. Gue sampai bingung pintu masuknya di mana. Hutan. Jadi lagi belajar nanam macam-macam lah, ada Ya. bawang, ada cabai, ada tomat dan lain-lain. Terus ada sayur-sayur, sama gue lagi suka masak ya. Ya. Suka. Ini dari tadi Sumargo Denny ngasih ada tahu ngasih tahu terus ya. Anda live Tapi kan terus kita nggak Bapak, mau ya? nonton. Iya. Hai Dan Su. Lu apa? Gue di rumah aja nonton film.
Wah nih, perfilman Indonesia tidak mendidik katanya. Ini kata Natasha. Akun bodong. Oh iya ya. Tapi gue akan jawab. Oke, jawab Za. Gue akan jawab. Pertanyaan, gue akan balik karena dia bilang perfilman Indonesia tidak mendidik. Gue merasa bahwa lo nonton film apa aja ya? Ya, itu dia, itu. Lo kemana aja ketika ada Laskar Pelangi? Mhm. Lo kemana aja ketika ada film-film seperti Guru Bangsa Cokro Aminoto. film seperti macam-macam lah ya, Ya, banyak banget. Kemana aja anda? Tapi maksudnya kenapa film Indonesia tidak mendidik tuh? Bukan, itu bukan pertanyaan. Tadi dia pernyataan, nggak ada Ya. tanya. Pernyataan seperti itu tuh gue bingung. Kalau misalnya mendidik hanya bapak guru aja. Kalau film Indonesia, film itu kan banyak unsurnya, menghibur, ada mendidik juga. Jadi nggak semuanya mendidik. Kalau mendidik tuh jelas-jelas ya, lu nonton aja film biografi. Tapi mungkin gue sebagai, kalau gue tidak menanggapi ini gue sebagai aktor. Gue menanggapi ini sebagai orang yang juga suka nonton apapun gitu ya, termasuk pun drama Korea gitu. Seingat gue dari tontonan-tontonan yang gue tonton tidak hanya dari film-film Indonesia gitu. Ini kita khususnya ngomongin tontonan yang dari luar ya. Ya referensinya banyak, drama Korea, film-film Jepang, film-film Hollywood. Tidak semuanya juga mengandung unsur mendidik sebenarnya. Karena film terkadang bisa sesederhana menghibur. Betul. Menghibur saya sudah cukup. Kalau gitu. kata Ika Natasha barusan, ke sekolah aja kalau mau terdidik. Iya, itu dia. Gitu Gitu. katanya. Kenapa mendidik lalu tiba-tiba jadi menjadi beban orang-orang Film. iya. Dan plus menurut gue ya, kalau misalnya ada sebuah film, terus kita mengambil moral baiknya dari film itu, berarti kan memang pendidikan kita yang sampai untuk menangkap sains itu dari filmmakersnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak ketangkap, memang kita menghibur aja, berarti mungkin pendidikannya yang kurang. Kita tuh punya kecenderungan memaklumi segala sesuatu yang datang dari luar, tapi kita sering menghujat dan menganggap rendah sesuatu yang kita punya di dalam. Tapi itu gue negeri setuju ini. deh. Karena gue sering banget melihat misalnya gini ya, kalau di film luar ada efek yang mungkin sekiranya kurang baik, mungkin akan Maklumi gitu. Tapi kalau udah film nasional atau produk negara sendiri, sering banget akan langsung dicari yang paling enak buat dihujat. Yes. Tapi ini efeknya begini, tapi ini begini, tapi ini begini. Jadi yang menurut gua kadang-kadang nggak apple to apple aja bikin comparison. Nah, sementara selalu nuntut kualitasnya sama seperti Hollywood. Exactly. Nah, bagaimana standarnya bisa sama ketika ruang kreatifnya itu berbeda gitu loh. Kalau di Hollywood ruang kreatifnya besar sekali, kalau di sini jadi segitu. Jadi, itulah mungkin kira-kiranya ya. Jadi memang nggak fair kalau pernyataan. Iya, menurut gue itu nggak apple to apple sih, karena mereka Ya. perkembangan industrinya juga udah cukup lama, perkembangan teknologi industri filmnya juga sudah jauh di atas melampaui kita. Tuh jauh ada yang belain. sekali. Banyak kok film mendidik, contohnya film-film pahlawan. Yes, thank you so much. Thank you. Jadi pas banget pas lagi kondisi seperti ini. Tuh, coba- Melisa juga jawab tuh, jawabannya juga bagus. Jadi Natasha Sebenarnya Film dikatakan mendidik atau mendidik. tidak ya tergantung pribadinya sendiri sih, karena sereceh apapun film itu pasti ada pesan yang bisa diambil. Nice. Gue setuju. Kalau memang kita dari awal kita datang dengan kondisi gue emang mood yang nggak bagus, gue emang tidak terlalu suka banget sama film-film Indonesia, gue paksakan nonton, ya tidak akan ada sesuatu yang bagus juga kalian bawa pulang dari situ. Betul. Ya, true. Dan ada juga emang yang tadi Deva bilang sih, kita nonton film, simply kalau gue kadang-kadang nonton film, I want to be entertained Yes. by the film, as simple as that. Ya, Udah. syukur-syukur terdidik gitu loh. Ya, Terhibur that's tapi paling bonus penting ya. dong. Iya. Gitu. Oke. Selamat berbuka puasa trio bromance. Emang udah ini. Belum dong. Love-nya 3 tuh. Iya. 1,5 buat Reza, 1,5 buat gue. Ada yang nggak ada? Nggak ada dong. Nggak ada. Gue beli di Senayan. Oh ini buat Deva nih kayaknya. Kisah Tanah Jawa. Merapi kayaknya kalau diperpanjang bagus deh. Yang main Ya yang ya, live yang ini. live ini. Kisah Tanah Ide Jawa bagus. Merapi maksudnya. Sekarang soalnya lagi tayang di Malaysia, di iFlix Malaysia. Oke. Wah. Apa nih? Alangkah Ini film Lucunya Negeri. film gue zaman dulu nih. Ah. Alangkah Lucunya Negeri ini mendidik sampai saya jadikan sebagai referensi di penerimaan anggota baru di organisasi saya. Wow. Si Apalagi pertanyaannya. Itu udah mewakili kalau karya lo itu punya impact besar buat dia. Coba Anda baca lagi pertanyaan mendingan. ya
Coba cek lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini lebih Buat teman-teman yang sudah berbuka puasa mungkin di Indonesia Iya, Timur, ya selamat berbuka yang nonton video live kami ini. Lo dengar nggak tadi? Selatan. Indonesia Selatan tuh gue nggak ngerti di mana ya. Ade doang yang tahu. Iya, bagian timur udah buka. Allahumma lakas untuk wa bika aman wa ala rizqika. Timur dan tengah ya, timur dan tengah. Ya arhamar rahimin. Yang di Makassar juga udah berbuka puasa, selamat Ya, berbuka puasa. Sudah. Kita lagi menunggu beberapa menit lagi untuk kita buka puasa. Ya. Terus untuk Tuh, semua yang urutin dari sulung sampai bungsu. Hah? Urutin dari sulung sampai bungsu. Sulung. Bungsu. Gua apa? Ya lu Lu di tengah. Oh iya benar. Ya bener kan, Deva, Ade, Reza, lu di Iya, tengah. sulung bungsu. Ih, bisa gitu. Iya ya. Di tengah juga dia. Iya bener. Oke. Rata-rata nih. Duh, dia kemana aja sih tadi? Bener deh, kayaknya gue tuh kepiting cuman buat 3 orang kayaknya. Gua kan bawa makanan tadi ada. Dia ternyata udah antisipasi. Gua udah antisipasi. Dia udah tahu guys kalau dia gak bakal dikasih makan, makanya dia bawa sendiri. Selat gue. Luar biasa. Oke, tadi pendapat tentang film Indonesia udah. My Stupid Boss 3 nggak ada. Belum. Ada Belum tahu. rencana maksudnya. bikin video YouTube Ada lagi mau nggak? rencana bikin video Rere. klip lagi? Itu mau digoreng nggak sih? Apa sih? Yang Tunggu aja. Tunggu aja. Ya. Pokoknya Ya, kita akan tunggu selalu aja. ngasih kejutan. Heeh. Tunggu update-nya. Yes. Nanti kalian akan lihat sendiri seperti apa. Gitu. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Udah ya. Semoga sih setelah Iya. kita live ini kan kita pertama kalinya live ya bareng bertiga dan gak jadi pakai account gue ya karena gue tahu banget kalau pakai account gue yang nonton dikit nih. Sebenarnya bukan itu sih. Enggak sih, Dave. Pertimbangannya lebih karena memang kita sudah mau buka puasa dan kalau kita live di akun tuh kita cuma dapat 10 menit. Kenapa? Gue malas buka account gue jadi dulu aja harusnya ya. Gue udah mau buka ini. Jadi, Kenapa nggak bisa penutupan di lo? aduh malas gue. Oh ya udah. Apa ya? Oh, ya udah. Gak apa ya? Berarti nggak sesuai janji Ade ya ke Yes. fans Oke, Ade. oke. Kan ada yang menjanjikan loh guys. Iya. Dulu ya. Yang belum tahu akunnya Sekalian Ade Firman aja lah, Hakim sekalian. Ini bareng aja ya. yaitu @ade_firman_hakim ya. Dia tidak ada hubungan keluarga sama Christine Ricky Hakim. Christine Hakim tidak ada. Irfan Hakim juga enggak ya? Enggak. Nggak ada. Nurman Hakim juga enggak. Tapi semuanya gue pernah bersinggungan. Kok ini gambar kok? Beda ya? Bluis banget sih, Dek. Ah. Hah? Kenapa? Gue nggak tahu. Kenapa gini? Kenapa ya? Gue juga gak tahu. Ini kalau nama filternya ini Sakaratul. Kalau mau. Tapi gue pengen banget sih one day kita punya Ya. suatu karya yang sama-sama bertiga. Ya nggak? Amin. Amin, mudah-mudahan amin, ya. amin. Iya gak sih? Receh banget dah, sumpah ngakak katanya. Amin. Berapa menit lagi sih kita? Ata? Tak. 10 menit. 10 menitan ya. Oke, 10 menit. Apa ya? Biasanya penutupan apa sih kalau 10-15 menit. Ya, dari kami bertiga yang belum nonton YouTube kami kemarin videonya silakan nonton video 10 menitan, obrolannya unfaedah, tapi begitulah terkadang cara sahabat saling melepas rindu. Betul. Jadi Sederhana itu. nonton di channel YouTube-nya Deva Mahendra. Kalian bisa cek, ada saya juga di situ, ada Ade di situ. Tentunya Saya memang merekam, Deva. Reza memasak, Ade tanda Nggak tanya. ngapa-ngapain. Yes. Iya, cuma itu seru, menikmati itu seru, masakan. itu seru. Dan Ya. responsnya luar biasa. Gitu. Semoga juga pandemi ini sudah berakhir. Amin. Kita bisa berkegiatan masing-masing lagi. Amin. Kita bisa berkarya buat kalian semua. Yes. Amin. Betul. Gue juga ada kangen sih sebenarnya untuk Banget, syuting. banget. Asli. Kangen banget. Selamat berpuasa buat teman-teman, tetap kuat, tetap semangat, tetap Ya. sehat. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan Betul. mungkin buat yang di siapa? Dan terus menebarkan berita-berita yang positif keluar sana. Ya. Oke, yang nanti paling kalian penting- terjemahkan sendiri itu artinya apa?
apa gitu, kurang ajar ada yang ngomong. Masa di AD nggak nyampe 100? Mohon maaf jangan dibahas dong. Jangan dibahas dong. Dibahas, Serang 55. siapa tuh? Siapa tuh? Kita kan semua bisa Garda, lihat. jangan dibahas dong. ASEAN. Gila. Iya. Ayo teriakin terus naik. Malah nurun tuh, kabur. Oke, gitu aja. Jadi sekali lagi selamat berbuka menjelang buka puasa buat Yes. semuanya. Terima kasih udah. Maaf kalau kita ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau kita ada kekurangan dan ada salah-salah kata. Selamat berbuka puasa dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi sampai ketemu lagi mungkin nanti di live berikut. Buat yang di official Pilares, saya cuma mau ngasih tahu besok saya akan ada diskusi dengan Ombudsman. Seperti apa diskusinya terkait kebijakan pemerintah mengenai bantuan sosial dengan tema bantuan sosial di negeri kita. Mantap. Iya. Oke. Ombudsman panjangannya apa deh? Keren banget itu semuanya. Jadi gue juga mau kasih ngasih info buat kalian semua. Nanti tanggal 30 gue juga bakal live bersama WHO ngobrolin tentang belanja yang baik. Weh, mantap. Luar Jadi biasa. ikut di link Zoom-nya, kalian bisa ikut semuanya. Nanya-nanya juga apa-apa. Oke. Lo Dev? Nggak ada. Deva lanjut ngedit ya. Ya lanjut ngedit. Ya, oke, gitu aja. Bye-bye. Dan terima kasih yang sudah gabung di live kita di 3 akun secara tidak langsung hampir bersamaan sebenarnya Iya. ya. Jadi ada akun Tadi sempat bersamaan bareng Sempat juga. bersamaan ada akunnya Ade Firman Hakim. Almost 100. Almost 100. Oh my God. Oke, tungguin sampai 100 dong. Wih, Ya, 87. turun 87. Sampai Kita 100 kayak lagi gua main close judi. nih. Iya, ya. Berapa? Berapa? Ayo. Tolong dong bantuin ini. Nonton dong di akunnya Ade Nonton biar 100. pindah di akunnya Ade. Follow juga follow ya. Ade Firman Hakim. Tolong boleh pindah ya. Kalau kalian Pindah-pindah. follow aku punya namanya Story Berkah di rumah aja. Kalian bisa promoin semua barang kalian dengan free ya. Yuk, semangat. Yuk naik 84. Yuk 86. Iya, 86 sampai 100 baru kita Ada ayo. yang berani kasih sempurna. Wih, gila. 200 deh, lu terbanyak parah. Lo harus screen capture deh. Lo harus screen capture deh. Oh iya kan gua capture. Waduh, 231. Wih, Penonton gila. terbanyak kan lu? Banyak. Gila. Oke, Terbanyak. thank you yang di sini. Terima Bye kasih. bye.